Banyak orang yang belum tahu sebenarnya seperti apa sih cara memilih keris yang baik itu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas jadi bagaimana sih cara memilih keris yang baik itu ya. Atau apa sih alasan orang dalam memilih keris ya. Sebenarnya ada beberapa alasan ya. Ada yang kalau beli, oh pokoknya tus itu apa sih gitu loh. Nah, nanti akan kita bahas ya. Terus ada yang karena esoterisnya atau tuah yoninya, karena kalau tuah dan yoni ada di pertimbangan kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan, nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, dalam memilih sebuah keris biasanya kan teman-teman bingung ya, makanya tanya-tanya ini bagus apa enggak kayak gitu ya. Tapi yang paling umum yang jadi patokan biasanya orang pakai istilah TUS ya. TUS itu apa sih? Sebenarnya itu singkatan ya. TUS ya, TUS. Jadi T itu tangguh, artinya tangguhnya harus jelas. Jadi nggak silih ginji. Terus utuh. Jadi keris yang kropos dan utuh tentu saja lebih benernya yang utuh. Yang ketiga adalah sepuh gitu ya. Jadi kebanyakan memang orang suka yang keris-keris sepuh kayak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kriteria itu ada 14 ya, itu tadi cuma disingkat jadi 3 ya. Ya kriterianya 14 apa aja, jadi toh, sirap, mor, pu, jongun, data, ting, kara, pu, go. Jadi 14 ya, jadi toh itu utuh, situ wesi, rap itu garap, atau sirap, mor itu pamornya seperti apa, mor puh itu sepuh, terus jo, wojonya seperti apa, ngun itu wangun, mor pu, jongun, da. Terus dapurnya seperti apa gitu. Tentu saja yang kalau semua kualitas sama ya dapur sederhana dan yang rumit kayak nogo gitu pasti lebih bernilai yang lebih rumit ya kayak gitu ya. Terus dapur tantingannya seperti apa, gentingannya kalau di tes genting bunyinya seperti apa, itu kelangkaannya, rah itu sejarahnya, pu itu empunya siapa, nggo itu mungguh ya, jadi keserasian harmonis jadi seperti apa. Jadi itu sebenarnya ada 14, cuma sama orang-orang disingkat jadi tus. Nah, yang paling sering dipakai biasanya itu orang, apalagi yang awam, itu yang penting esoterisnya atau yoninya kalau kita bilang, tuahnya seperti itu ya. Sebenarnya untuk mengetahui tuah itu yang pertama memang ditayuh ya, jadi ada tayuh istilah hitungan, ada juga tayuh secara batin. Kalau secara batin itu ada puasanya ya, yang 3 hari itu ya, biasanya mulai Rabu Pon. Terus nanti itu ada mantra yang dibaca, ada ubur apinya ya, yang bunga telon itu ya, yang mawar melati sama kenongo itu ya, nanti kain putih ya, dan ruangan gelap. Jadi seperti itu ya. Yang kedua bisa dilihat dari ciri fisik sebuah keris. Jadi contohnya kita pakai keris ini ya. Nah, kita pakai keris ini. Jadi untuk mengetahui esoteris, kita mengenal istilah yang sangat populer ya, yang dulu dikenalkan oleh Romo Yuwanto Parmedi ya. Jadi beliau itu eyang-eyangnya itu adalah trah empu-empu di Kadipaten Paku Alaman ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Jadi ada istilah, jadi wesi duwe watek, dapur mengku karep, pangmor wis ngarani. Jadi besi itu punya watak atau karakter, itu juga menentukan tuah atau yoni sebuah keris ya, esoteris sebuah keris. Terus dapur mengku karep, dari sebuah dapur itu ada harapan ya, jadi harapan diciptakan sebuah keris tersebut ya, atau pusaka tersebut. Dapur, jadi kayak misalnya brojol untuk apa, tilam untuk apa, kayak nogo sosro untuk apa, jadi itu dapur ya, jadi bisa dilihat dari dapurnya, kira-kira itu harapannya seperti apa, jadi kita bisa memperkirakan esoterisnya. Yang ketiga adalah pamor wis ngarani, jadi doa, jadi di keris itu untuk apa atau seperti apa itu bisa diketahui dari pamornya juga. Nah, contohnya kayak besi ini ya, keris ini ya, keris ini bisa dilihat. Yang pertama adalah wesinya seperti apa. Kalau untuk ilmu besi yang paling memahami itu adalah yang empu ya, yang praktisi ya. Kalau di ilmu kuno tentang wesi ada pembagian sekitar 30 lebih ya.
istilah besi Karangkijang. Jadi itu bukan murni besi ferrum yang kalau kita sekarang ya besi murni. Itu bukan, pasti yang besi yang mungkin atau logam yang jenisnya beda-beda ya, karena warnanya berbeda, karakternya juga beda ya. Jadi dikenal Karangkijang, Pulau Sani, Mangangkang, Ambal, Katup, jadi macam-macam seperti itu ya. Itu kalau di buku kuno nanti dijelaskan kayak warnanya seperti apa, terus uratnya atau seratnya seperti apa, kayak gitu ya. Nah contohnya yang ini besinya, jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya ini ada semu kehijauan ya, semu kehijauan besinya ini. Jadi kalau yang ada kehijauannya yang terkenal itu yang hijaunya berlilin itu, sama yang hitam semu kehijauan kayak gini ya. Ini orang nyebutnya kalau di salah satu kitab lama tentang kerisan itu besi Katup ya nyebutnya ya. Dan di situ jadi ada wataknya seperti apa itu dijelaskan ya. Jadi di situ contohnya kayak kekarapan yang pemiliknya itu gelis ketekan atau cepat tercapai, jadi seperti itu. Terus luput ing mimis, jadi bisa luput dari peluru, istilah seperti itu ya. Kalau untuk dagang bagus, jadi seperti itu. Jadi karakternya macam-macam. Jadi besi ada banyak. Contohnya kalau yang ini yang orang nyebutnya biasanya besi Katup ya, yang apa jenis hitam semu kehijauan, Nah, lalu dari dapur ini simple ya. Yang ini dapur brojol ya, Jadi lebih ke arah kelancaran agar urusannya lancar ya. Kalau ada masalah bisa melewati. Jadi cuma brojol begitu saja ya. Jadi bisa melewati berbagai urusan masalah seperti itu ya, atau kelancaran kayak gitu ya. Nah kalau dari pamornya di sini ada pamor mulut cemongko ya. Kalau pamor itu istilahnya, kalau filosofinya atau doa harapannya itu adalah relasi dan kerejekian. Jadi seperti itu ya. Jadi itu kadang-kadang yang menjadi patokan orang jadi untuk melihat esoteris ya. Jadi memang umumnya dipakai 3 itu ya, besi, dapur, sama pamor seperti itu. Kalau yang kualitas lainnya kayak tus, ini jelas tanggungnya jelas ya. Ini kapan itu sudah saya bahas ini. Jadi banyak nyebut Mojopahit ya, sebenarnya nggak salah ya. Tapi ini kalau secara asalnya itu Tuban, cuma zamannya memang zaman Mojopahit. Orang nyebutnya Tuban Mojopahit ya, kayak gitu ya. Terus utuh, ini masih sangat utuh. Terus sepuh, ini jelas sepuh ya. Jadi kalau dari kriteria tus ya ini sudah masuk semuanya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan ini adalah detail bila kerisnya ya. Jadi walaupun sederhana, tapi keris ini memiliki tempaan dan materi yang sangat bagus ya. Jadi di situ terlihat warnanya itu hitam semu kehijauan ya, yang sering disebut besi Katup ya. Nah mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Bebasane Muria Tias Basuki, Purwito ingkang patut lan trape angganira. Ibaratnya berusahalah agar hati selamat, mengabdilah dengan baik sesuai dengan keadaan dirimu.